Oke, pada kesempatan kali ini sekarang kita akan, menentukan parameter validasi selanjutnya yaitu akurasi. Nah, kalau akurasi berarti kita lihat dengan, persen perolehan kembali atau persen recovery. Nah, untuk, di sini untuk penentuan akurasi kita lihat dari hasil pengukuran, eee, sampel yang ditambahkan dengan standar dan juga hasil pengukuran, sampel tanpa standar. Untuk prosedurnya sendiri di sini, ada yang pertama itu menimbang ekstrak rutin sebanyak 200 miligram, dilarutkan, hingga 200 mili. Nah, setiap larutannya itu divariasi atau ditambahkan dengan standar, dengan konsentrasi ada yang 80% itu tambahkan 16 miligram rutinnya. Kemudian 100% ditambahkannya 20 miligram, dan kalau 120% tambahinnya 24 miligram. Terus sama-sama nanti jadi 200 mili kan ya. Kemudian, ditambahkan dengan larut hingga tanda batas, disaring dengan kertas saring Walkman nomor 41, kemudian dipipet 1 mili dari, larutan yang 200 mili ini, diencerkan hingga 20 mili. Nah, baru dari larutan ini nanti dilakukan pengukuran absorbansi. Terus dilakukan juga prosedur yang sama tanpa adanya penambahan standar rutin. Jadi di sini hanya sampel saja, dengan nanti tahapan selanjutnya sama kayak yang di atas ya, dari 2 sampai 5. Nah, ada catatan nih, katanya diketahui kadar ekstrak rutin itu, sebesar 10 miligram dalam 100 miligram ekstrak daun Cocculus hirsutus. Untuk penentuannya, ya ternyata hasil pengukuran absorbansi ya. Jadi kalau misalnya akurasi itu kan, maaf ini konsentrasi di tiap konsentrasi itu dibuat 3 larutan. Jadi ada 3. Nah, dari masing-masing 3 itu, dilakukan 3 kali pengulangan pengukuran. Nah, sama juga di 100%, 120%. Nah, di sini ada masa standar yang ditambahkannya ini, tidak pas 16 miligram kan ya. Jadi ini berbeda-beda. Dan juga ini yang untuk sampel saja. Ini kalau ini kan masa standar ya. Yang ini adalah masa ekstrak yang digunakan atau yang ditimbang. Nah, untuk penentuan persen recovery-nya ini sudah dibuatkan ya tabelnya nanti untuk mempermudah di penggunaan rumusnya. Nah, pertama di sini kita tentukan dulu nilai rata dari 3 absorbansi ini ya. Menggunakan rumus average. Oke, kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita tentukan konsentrasi dari larutan uji ini gitu ya. Nah, dari mana penentuannya? Dari kurva baku ini, kurva baku yang sebelumnya udah dibuat. Di sini ada persamaan garisnya itu Y sama dengan 0,0315X tambah 0,0155. Berarti di sini itu C itu adalah X ya. Berarti kalau misalnya kita mau nyari X sama dengan Y dikurangi 0,0155 atau intercept dibagi dengan 0,0315 atau slope. Nah, karena kita punya data slope dan interceptnya juga di sini. Ini di sini kita tinggal pakai rumus dan Y-nya adalah rata absorbansi dikurangi dengan intercept. Interceptnya kita kasih simbol ini karena nanti tetap. Oh ya maaf. Nah, kemudian dibagi dengan slope. Slope-nya juga kita kasih simbol. Oke. Nah, konsentrasinya dapat kita drag ke bawah. Oke. Nah, di sini untuk konsentrasinya, konsentrasi hasil pengukuran kadar itu sudah kita dapat. Tapi di sini konsentrasi yang kita peroleh adalah konsentrasi dari larutan yang di 20 mili. Di
di laba ukur 20 mili. Kita pengen tahu di konsentrasi di yang laba ukur 200 mili. Nah, sama kayak di cara waktu yang di larutan kita penentuan linearitas. Berarti di sini ada dua larutan ya, yang 200 mili sama 20 mili. Kita masukkan contoh yang ini adalah konsentrasinya yang ini. Kita contoh satu dulu aja. Maka untuk misalnya larutan 1 itu kita pakai rumus V1N1 sama dengan V2N2 adalah konsentrasi ini dikali dengan 200 mili dibagi dengan 20 mili. Oke. Nah, konsentrasi awalnya adalah, maaf ternyata salah ya. Jadi di sini 20 mili itu bersumber dari yang 1 mili yang ada di 200 mili. Jadi di sini faktor pengalinya bukan 200 per 20 ya, tapi 20 per 1 mili. Nah, kita dapat nih konsentrasi dari larutan 200. Kenapa yang di sini 20 per 1? Karena 1 mili ini adalah bersumber dari 200 mili. Jadi konsentrasi dari yang 1 mili itu sama dengan konsentrasi dari yang 200 mili. Oke, untuk memudahkan berarti di sini kita lihat yang bisa kita kita drag nanti ke bawahnya itu tidak ada ya, jadi udah langsung aja kita coba dulu ya. Kita coba drag ke bawah. Ternyata tidak bisa ya. Oke, kita modifikasi aja rumusnya ya. Jadi di sini konsentrasi larutan awal itu dari konsentrasi yang diperoleh dikali 20 per 1. Jadi di sini ininya kita ganti aja ke posisi ini. Nah, coba kita drag ke bawah. Oke, kita dapatkan nilai konsentrasi larutan di larutan awal ya, yang 200 mili. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan massa yang diperoleh. Massa yang diperoleh dari tiap larutannya atau tiap yang 200 mili ini. Kalau kita ingin menentukan massa yang diperoleh, itu kita lihat dari konsentrasi dengan volume stoknya nih, volume yang kita buat. Di sini konsentrasinya adalah satuannya mikrogram per mili ya. Berarti kalau misalnya kita mau lihat massa itu adalah konsentrasi ini dikali dengan volumenya. Kemudian karena di sini mikrogram, berarti harus kita kembalikan ke miligram, yaitu dibagi 1000. Ini dikali dengan volumenya 200 mili dibagi dengan faktor dari mikro ke mili, yaitu 1000. Nah inilah massa yang diperoleh ya. Ini kita tinggal drag lagi saja ke bawah. Nah, sudah dapat. Kemudian kita akan menentukan persen recovery dari masing-masing larutan. Penentuan persen recovery itu mungkin kita kembali lagi ke rumusnya ya. Persen recovery itu berarti persen perolehan dari massa yang dimasukkan dibagi dengan massa yang sesungguhnya. Massa yang dimasukkan di sini adalah massa yang diperoleh dari larutan standarnya. Nah, di sini kan massa yang diperoleh yang di sini adalah massa dari standar ditambahkan dengan massa sampel. Nah, berarti massa ini harus kita kurangi dengan massa sampelnya. Massa sampelnya di sini berpasangan ya. Berarti yang ini dengan yang ini dengan yang kedua, yang ketiga dengan yang ketiga. Berarti nanti yang ini juga yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini, yang yang ini dengan yang ini, yang
hasil ini dengan sampel itu adalah masa perolehan dibagi dengan masa sesungguhnya yang ini. Oke, kita coba tentukan persen recovery-nya sama dengan ini, berarti tadi ya pakai kurung biar nggak beda, dikurangi dengan ini dibagi dengan ini. Nah, ini karena persen berarti dikali 100. Oke. Nah, hasilnya dapat nih 105%. Oke, kita drag ke bawah. Nah, dapat. Selanjutnya kita lihat dari data yang 100%. Nah, 100% kita ulangi lagi berarti ya. Atau mungkin gini saja. Nah, yang ininya datanya berarti ininya pindahkan ke nah, ke yang awal. Nah, oke. Nah, kita drag lagi ke bawah. Terus yang ini kita ganti lagi, kita balikin lagi ke atas. Oke. Nah, dapat. Oke. Nah, yang ini tidak perlu ya, karena ini hanya untuk istilahnya kayak belangko gitu. Ini kan data recovery dari masing-masing larutan ya. Tapi di sini kan ada masing-masing konsentrasi 80%. Itu kita rata-ratakan dari per konsentrasinya. Oke. Nah, ini terus kita drag lagi ke bawah. Nah, ini persen recovery dari per konsentrasinya ya. 80%, 100%, 120%. Terus kita pengen tahu nih persen recovery dari keseluruhan pengujian. Berarti ini rata-rata dari 3 data ini. Oke, kita dapat nih data recovery-nya. Jadi untuk video kali ini penentuan persen recovery. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.